salah. Enggak, Ini pas. gimana? Oke, Pas. Kakak nggak apa-apa maju dikit, Kak. Maju? Iya. Oke. Nah, Kak. oke. Siap Kak? Boleh. Nah, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda. Bagai kembang api yang menyala-nyala seindah itu malam mingguku. Wah, bagai kembang api yang menyala-nyala nih ya, di malam minggu yang indah ini, aku Ua bakal nemenin intelektual muda nih ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke intelektual muda, malam minggu ini kemana nih? Jalan sama pacar, temen, keluarga, atau sama pacarnya teman? Jangan ya intelektual muda, atau kamu yang suka malam mingguannya di rumah aja. Terlepas ngapain aja kamu di malam minggu ini, jangan lupa tetap dengerin podcast UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Oke, intelektual muda, kali ini di malam minggu ini ya, kita berada di segmen bisik-bisik tetangga nih. Nah, dimana pada segmen ini kita akan mengulik sedikit banyak cerita dari salah seorang penghuni PKM nih di kampus UNP yang luar biasa ini. Nah, kita udah kedatangan tetangga nih ya, tetangga dari UKKPK dari UKFF. Halo Kak. Halo. Dari suaranya intelektual muda udah bisa denger ya kalau positive vibes nih. Jadi intelektual muda nggak hanya dengerin suaranya aja. Boleh Kak diperkenalkan namanya? Oh iya, mungkin perkenalkan dulu, nama aku Avela Walingsi, biasa dipanggil Vela, dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Oke, dari fakultas apa nih Kak, FIP berarti? Kalau iya, fakultasnya Ilmu Pendidikan. Oh, jadi dari Ilmu Pendidikan kampus hijau ya? Iya, betul. Nah Kakak, kan ini di nuansa suasana bulan Ramadan ya Kak, nggak pulang kampung nih Kak? Kalau pulang kampung kayaknya belum ya, nunda dulu nih. Ditunda dulu. Jadi Iya. ada kesibukan gitu Kak? Iya, betul. Ya, apa tuh Kak kesibukannya, boleh dong ceritain? Boleh. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini, kita lagi ada beberapa program kerja juga mengenai UKFF. Itu ada produksi film untuk saat ini bulan puasa, seperti itu. Oh, jadi di UKFF kesibukannya itu ya Iya, Kak? betul. Dan sebelum kita menyinggung UKFF nih ya Kak kan berada di organisasi. Boleh dikasih tahu nggak Kakak di organisasi UKFF ini sebagai apa gitu? Oke, kalau untuk tahun ini aku diamanahkan menjadi ketua dari unit kegiatan film dan fotografi. Iya. Luar biasa nih ya, aku ngobrol sama ketua UKFF nih. Nah, menurut Kakak organisasi itu apa sih selama Kakak menjadi bagian dari organisasi? Oke, kalau organisasi ya, dari aku sendiri organisasi itu sebenarnya wadah tempat berkumpul kita untuk mencapai tujuan yang sama, baik itu di bidang kreatif, dalam berpikir maupun merancang sesuatu, seperti itu sih. Ya, itu organisasi secara keseluruhan. Iya, betul. Kalau UKFF menurut Kakak dari kacamata Kakak gimana nih? Kalau UKFF sendiri itu sebenarnya kalau bagi aku itu tempat aku melepaskan apa yang ada di pikiran aku, seperti itu, sebagai wadah aku untuk mengekspresikan diri sebenarnya. Jadi alasannya masuk ke UKFF itu adalah untuk mengekspresikan diri gitu ya, Kak? Betul. Sebelumnya ada hobi di situ atau gimana Kak? Kalau aku dari awal itu sebenarnya udah ada basic, maksudnya udah pernah belajar tentang fotografi gitu kan. Jadi kayak untuk memfokuskan hal tersebut, wah aku ketemu nih salah satu unit kegiatan di UNP yang memiliki bidang ini gitu loh, dan dari kegiatan saat itu terlihat sangat seru gitu loh dalam kegiatan-kegiatannya, seperti itu sih. Dari sekian banyak UKM nih Kak, kenapa harus UKFF? Kalau dari UKM lain gitu kan Kak, kita kan juga bisa nih belajar fotografi, tapi kenapa harus UKFF gitu Kak? Iya, betul banget. Sebenarnya di UNP sendiri kan punya banyak bidang kreatifnya ya di UKM gitu loh. Tapi UKFM ini memang punya gimana ya, menarik aku gitu loh. Dia yang menarik aku sebenarnya, kayak
waktu aku maba itu ada pameran dari anggota UKFF itu di depan audit waktu itu. Acara apa tuh Kak? Pameran foto Oh, pameran waktu gitu itu, ya? iya betul. Dan itu sangat menarik di mana karya-karyanya itu kayak oh ternyata foto-foto yang aku punya juga bisa aku ekspresikan seperti ini loh gitu. Iya. Dan kayak kakak-kakak yang menjadi panitia di pameran itu sangat kayak seru banget loh berkegiatan di organisasi kayak gini gitu. Jadi sebelum itu kakak tertarik sama fotografi itu sejak kapan? Sebelum UKFF nih ya Kak? Ya, kalau di fotografinya itu aku sempat hobi. Zaman dulu kan ada itu hunting ya. Oh iya, zaman Oh. Facebook. Betul. Iya, iya. Nah, aku kayak merasa foto-foto aku itu sebenarnya aku baru mengambil foto itu belum ada makna dan apa yang diceritakan dalam fotonya seperti itu. Sedangkan ketika datang ke pameran, mereka bercerita tentang foto yang diambilnya, tentang apa yang menjadi yang dipresentasikannya seperti itu. Oh iya, waktu itu aku juga pernah datang ke pameran UKFF dan emang ternyata kalau foto tuh nggak cuma foto aja ya Kak, ternyata Iya, tuh betul. ada filosofinya juga Betul. gitu, ada maknanya. Mm-mm. Ternyata di sana seninya foto gitu. Nah, Aku juga baru tahu. Nah, setelah kakak masuk di UKFF dan belajar lebih jauh mengenai foto, video gitu kan, ternyata di balik foto tuh ada makna. Apa sih yang kakak rasakan perubahannya gitu? gimana? Kalau perubahan itu sendiri, sebenarnya bagaimana aku memanage diri aku sendiri pasti berubah ya gitu. Secara aku bisa setidaknya membagi diri ataupun dengan kegiatannya sendiri gitu loh. Kalau dari sisi karyanya itu pasti banyak perubahan sih. Mulai dari yang nggak tahu apa itu yang harus aku maknai atau seharusnya ternyata fotografi bukan hanya sekedar mengambil fotonya saja, tapi kita bisa mengekspresikan atau memberi pandangan lain pada orang-orang seperti itu. Iya. Nah di UKFF nih kan kalau pandangan dari kacamata aku nih ya Kak, mereka itu fokusnya itu di foto dan video. Nah tapi itu apa aja sih Kak kegiatan-kegiatan di UKFF selain foto dan video tadi itu? Kalau kita kan sebenarnya bukan video ya, lebih ke film karena iya. kita memberi cerita di situ seperti itu. Kalau kegiatan sebenarnya kita kebanyakan itu seperti memang masih ada sangkut pautnya pada fotografi dan film, baik itu seperti bedah film, bedah foto maupun bincang-bincang mengenai dua bidang ini ataupun mungkin melaksanakan workshop kegiatan tentang dua bidang ini dan lombanya seperti itu. Selain itu kita juga ada kayak di bidang organisasi pembelajaran kepada anggota juga, seperti apa sih organisasi sebenarnya gitu. Bukan hanya mengenai bidang yang kreatifnya aja, kita juga harus memanfaatkan organisasi itu dalam berkarya seperti itu sih. Oh jadinya tempat kayak menyalurkan bakat tapi melalui foto dan film gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah jadi kalau mau daftar UKFF nih ya Kak, kan tadi tentang foto dan film nih, apa harus jago dulu dalam mengambil foto dan editing gitu Kak? Kalau untuk jago kita nggak ini ya, nggak mengharuskan. Yang mana sebenarnya untuk mendaftar UKFF itu teman-teman kalau memang minat dan ingin itu sebenarnya silakan gabung gitu loh. Karena kita dari awal itu juga akan mengajarkan tentang basic. Karena pada umumnya bukan semua orang mengerti apa itu basic dari fotografi ya. Seperti aku aja kayak aku hanya awalnya cuma mengerti tentang penjepretan atau sekedar mengambil foto yang hanya bagus di mata seperti itu kan. Tapi kita juga bakalan diajarin kok di awalnya itu kayak bagusnya kamu komposisinya seperti ini ataupun pengambilannya sebenarnya bagusnya seperti ini. Terus pandangan-pandangan pada pengambilan itu ada maknanya juga loh. Hal-hal kayak gitu ada diajarin juga kok di awal seperti itu. Ya, yang penting kita punya minat dulu, punya Iya, kesukaan betul. untuk gabung ke UKFF. Nanti kita belajar di sana. Tadi Kakak juga menyinggung tentang basic nih. Nah, Iya. menurut Kakak basic fotografi itu gimana?
Kalau basic fotografi itu sebenarnya kalau secara teori memang kan dasar-dasar fotografi itu dari exposure, yang mana kita belajar dulu mengenai apa itu segitiga fotografinya, yang mana kita nggak akan tibanya dalam foto yang kita ambil tidak memiliki hal-hal yang berlebihan seperti warnanya terlalu terang atau dari sudut pandang yang aslinya itu dia terlalu gelap atau bagaimana. Tapi juga ada pengaturan komposisi yang perlu kita ketahui, kayak oh sebagusnya ini di keindahannya ini seperti ini loh, dan ya dua itu sih menurut aku segitiga fotografi dan komposisinya. Nah tadi kan aku sebagai orang yang apa ya namanya kayak nggak tahu banget nih tentang fotografi kak. Tadi kakak menyinggung segitiga fotografi. Nah itu tuh apa tuh kak? Biar intelektual muda juga sama-sama tahu nih. Oke. Kalau segitiga fotografi itu ada ISO, ya pengaturan cahayanya, lalu ada f-number dan juga aperture. Aperture ini aperture dan f-number itu sama, sehingga ini lebih kepada pergerakannya gitu, dan shutter speed di pergerakan. Pokoknya kalau secara tiga bidang ini kita harus tahu nih, misalnya hal ini akan mempengaruhi ini atau bagaimana, kayak blurnya bagaimana, ketajaman dari kameranya seperti apa. Lalu ada juga kayak misalnya kita ingin mengambil orang yang bergerak, itu shutter speednya yang kita atur seperti itu. Berarti ya hal-hal seperti itu yang merupakan segitiga fotografi. Iya, jadi kakak udah sering juga ya kak ngambil-ngambil foto, mengabadikan momen-momen. Nah kalau menurut kakak di mana nih tempat favorit untuk hunting foto gitu? Oke, kalau untuk hunting foto itu yang paling menarik sebenarnya adalah pasar. Menurut aku sendiri ya. Karena di pasar itu kita banyak menemukan interaksi. Di sana juga ada pembeli ataupun penjual yang berinteraksi, ataupun orang-orang yang memang beraktivitas di sana, ataupun mungkin hal-hal yang membuat kita lebih simpatik dan menaruh makna. Itu banyak banget sih kalau di huntingnya di pasar. Nah momen-momen yang seperti apa nih kak? Wah kayaknya bagus nih buat di foto gitu kalau di misalnya kita lagi di pasar gitu kan. Oke, kalau untuk di pasar sebenarnya genre yang kita dapati dalam fotografi itu kayak human interest atau street photography ya kebanyakan. Kayak lebih ke interaksi sih, karena beberapa foto yang aku suka itu dari karya-karya aku malahan memang interaksi di pasar kayak gitu. Kayak interaksinya contohnya gimana gitu, bisa digambarkan gitu. Misalnya nih di pasar itu ada sebuah mural mengenai wanita seperti itu. Nah bisa saja kita dapat momen itu ada wanita yang mirip dan akan nyambung dengan background mural itu. Ataupun misalnya kita dapat angkot, di depannya ada manusia silver. Namun di salah satu jendela angkot itu ada stiker wanita yang sedang melihat kepada manusia silver tersebut. Kayak gitu sih. Iya, jadi harus kita pintar mengidentifikasi momen-momen gitu ya betul. Kak. Ya biar bisa nanti ini fotonya ada maknanya nih, ada konsepnya gitu. Iya betul banget. Nah kalau dalam tadi fotografi tuh Kak, kalau dalam film pendek nih Kak, nah biasanya ide-idenya itu terinspirasi dari mana? Atau harus ke Taplau dulu sambil ngopi baru idenya muncul? Iya betul. Kalau untuk film itu sendiri sebenarnya ide-ide yang kebanyakan kita satuin dalam diskusi itu adalah ide-ide dari keseharian malahan. Maksudnya hal-hal yang terjadi di sekitar ataupun malahan hal-hal yang sudah pernah terjadi di diri sang penulis atau scriptwriter-nya, seperti itu sih. Kalau selama ini yang selama Kakak bergabung di UKFF nih Kak, yang dibuat itu film-film pendek aja atau emang benar-benar pernah nih buat suatu film gitu Kak, yang film emang dipublikasikan ke masyarakat?
Oke, kalau untuk film kita memang beberapa tahun ini lebih fokus pada film pendek karena untuk biaya dan segala macam film panjang lumayan menyita dan sedikit besar. Namun dulu kita pernah sempat itu film panjang juga, namun tidak sudah ditayangkan waktu itu, tapi beberapa file yang seharusnya menjadi editing dari film itu ada beberapa yang hilang, namun sudah pernah ditayangkan sih seperti itu. Kedepannya pengen lagi nggak Kak kalau mempublikasikan atau menayangkan film, memproduksi film gitu? Kalau untuk penayangan pasti pengen banget ya, apalagi film panjang. Pasti goals kita ada di sana gitu kan. Karena film panjang lebih kompleks dan kita juga lebih bertaruh ya di situ seperti itu. Mungkin next ya kita. Boleh kalau gitu hubungi kami aja gitu, butuh talent. Boleh. Ya. Hubungi nomor di bawah ini. Nah tadi ngomong tentang mempublikasikan. Nah biasanya kalau karya-karya dari UKFF, foto-fotonya, film-filmnya itu dipublikasikannya itu kemana aja Kak? Biar intelektual muda nih juga kalau misalnya penasaran langsung kunjungi kemana gitu. Oke, kalau untuk publikasi dari karya-karya UKFF sendiri itu sebenarnya dari kalau bagian bidang foto kita itu publikasinya melalui pameran ya, secara eksklusif mengadakan pameran dari karya-karya anggota, sehingga nanti beberapa karya itu ada yang dijadikan karya pada buku atau katalog. Dan juga beberapa itu dipajang di sekre kita. Kalau boleh mampir silakan. Nanti kita kesana ya Kak. Boleh banget. Terus kalau untuk film pendek, karena kita targetnya biasanya adalah memperlombakan atau mengikuti suatu festival, itu beberapa film kita keep untuk arsip dan hanya dimasukkan kepada festival dan film. Sedangkan penayangannya biasanya kita lakukan di UNP, terutama di PKM ya, kita sering ngadain penayangan juga. Terus untuk beberapa film yang sudah kita buat itu juga ada kita masukin itu dalam YouTube-nya UKFF UNP. Silakan dicek YouTube-nya itu ya UKFF UNP sih. Iya, jadi intelektual muda nih kayak kalau yang penasaran gimana karya-karya dari UKFF, nah boleh langsung film-filmnya ya khususnya Kak, boleh langsung kunjungi YouTube UKFF UNP. Nah selain itu nggak ada lagi Kak, atau cuma di YouTube itu aja kalau untuk film? Kalau untuk film kita publishnya di YouTube sih. Kayak di Instagram gitu Kak? Kalau di Instagram kita biasanya cuma kayak dokumentasi dan trailer dari film itu sendiri. Kalau untuk publish film panjangnya tidak ada bahkan di Instagram. Berarti fullnya di YouTube ya? Iya betul. Lebih afdolnya nontonnya di YouTube gitu. Betul banget. Jadi banyak nih ya Kak tentang UKFF ternyata yang tadi nggak cuma tentang foto dan film aja, tapi juga tentang organisasi dan juga pameran-pameran foto nih ya Kak. Kapan lagi nih Kak mau buat pameran? Nanti ya kita kabarin. Oke, jangan lupa kabarin. Iya, pantau aja dari IG UKFF UNP di UKFF UNP. Iya, oke. Nah, selama Kakak bergabung, sebelum itu Kakak udah bergabung di UKFF ini berapa lama Kak? Kalau dari tahapan awal itu aku masuk KFF tahun 2019 jadi calon anggota. Iya. Jadi sekitar kurang lebih 3-4 tahun ya. Wih, udah lama nih ya Kak. Lumayan ya ternyata. Udah banyak nih pengalamannya, momen-momennya di UKFF. Nah, selama Kakak di UKFF ini, momen apa yang paling berkesan, yang paling diingat banget? Kalau yang berkesan itu banyak banget ya. Maksudnya setiap kita berkegiatan pasti ada cerita yang berkesan dalam kegiatan itu gitu. Tapi yang paling berkesan mungkin ketika aku mengikuti pameran dengan karya aku sendiri sih. Berarti berapa banyak tuh Kak udah Kakak pamerkan karya-karya Kakak gitu? Ada beberapa. Banyak lah ya. Banyak ya. Seperti itu. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri setelah
memamerkan karya-karya kita sendiri gitu kan Kak. Betul banget. Nah, tadi udah sekitar 3 sampai 4 tahun nih Kakak di UKFF. Pastinya butuh komitmen ya Kak di dalam organisasi. Nah, menurut Kakak apa sih itu komitmen dan gimana nih tipsnya, caranya gitu untuk kita tuh berkomitmen di dalam organisasi? Oke. Kalau komitmen kayaknya kalau kita harus berkomitmen, kita harus menganggap diri kita adalah organisasi kita. Misalnya aku adalah UKFF, UKFF adalah aku. Seperti itu. Maksudnya ketika aku sudah masuk ke dalam UKFF, berarti aku harus menjalankan apa yang di UKFF dan mengikuti itu, setidaknya membuat aku lebih ada perubahan di diri juga, seperti itu sih. Oke, nah 3 sampai 4 tahun sudah komitmen ya di dalam organisasi. Nah, selama Kakak menjalani itu, apakah ada kendala atau tantangan tersendiri nih selama menjadi anggota dari UKFF? Oke, kalau kendala dan tantangan pasti ada ya. Terutama itu manajemen waktu. Wah, Itu tantangan banget iya, kan. iya. Karena kita tujuan awal kita masuk perkuliahan pasti ingin berkuliah dan akademis gitu kan. Tapi dengan kita mengambil langkah masuk ke unit kegiatan, berarti kita juga harus membagi lagi nih apa sih yang harus kita bagi prioritaskan terlebih dahulu, ataupun yang mana sih yang harus kita duluan kan, itu sih. Ya, membagi waktu. Iya, sama sih Kak. Betul. Kalau kita berorganisasi berarti kita udah tahu nih resikonya. Kita harus pintar-pintar membagi waktu. Ya, kerasa juga sih sama aku Iya, gitu. betul. Nah, kalau buat Kakak nih selama di UKFF, apa sih menurut Kakak UKFF itu? Atau Kakak gambarkan deh UKFF itu sebagai apa gitu misalnya. Oke, aduh. Takut Berimajinasi salah ya. ngomong ya. Kalau di UKFF itu kalau UKFF bagi aku adalah sebenarnya keluarga ya. Iya. Karena aku merupakan bukan orang Sumbar, jadi kayak dapat tempat untuk datang setiap waktu kosong itu jadi kayak wah, senang banget gitu loh, bisa komunikasi, diskusi dengan banyak orang, kenal banyak orang. Jadi kayak udah ya bisa dibilang kalau UKFF ini keluarga aku di sini, seperti itu. Kakak tadi dari luar Sumbar. Iya, Dari betul. mana, Kak? Aku dari Riau. Oh, dari Riau. Iya, Nih walaupun- intelektual muda yang dari Riau mana nih? Kenal nggak nih sama Kak Vela? Ya, kenal sama Kak Vela boleh komen ya. Jadi keluarga ya Kak. Betul. Tempat lain selain keluarga di Riau gitu. Betul. Iya, iya, iya. Nah, selain itu harapan Kakak atau apa sih yang Kakak bakal lakukan untuk UKFF ke depannya? Kalau untuk UKFF pasti kedepannya pengen yang terbaik lah ya. Iya. Maksudnya di sini pasti bakal kita memikirkan juga bagaimana kegiatan-kegiatannya membaik, ataupun mungkin tingkatan-tingkatan dan pengetahuan kita juga bertambah di UKFF, juga menjadi lebih dikenal lagi, seperti itu. Oh ya Kak, ini angkatan UKFF yang termuda ini angkatan berapa Kak? Kalau angkatan termuda saat ini itu kita ada angkatan muda sekarang angkatan 12. Angkatan 12, berarti Iya. UKFF ini umurnya 12 tahun gitu ya Kak? Iya, betul. Oh ya, berarti dari tahun kapan tuh Kak? Kalau secara SK itu dari tahun 2010. 2010, ya masih baru banget ya Kak. Iya, betul. Iya, iya. Oke, semangat ya Kak. Dan apa keinginan terbesar Kakak nih, kan udah UKFF udah 12 tahun dan harapan Kakak ke depannya itu tadi, dan keinginan terbesar Kakak dalam hidup ini tuh gimana? Kalau dalam hidup ya untuk UKFF sendiri ya, itu pasti aku pengennya UKFF ini kita kan masih terbatas oleh beberapa hal seperti itu, sehingga kayak ingin melakukan ekspor sesuatu itu masih belum tercapai. Hal-hal kayak gitu sih yang mungkin kedepannya yang aku pengenkan di UKFF-nya. Kalau untuk diri Kakak sendiri gitu? Kalau untuk diri sendiri mungkin apa ya, karya-karya yang aku hasilkan mungkin lebih menyentuh atau
sampai kepada orang-orang lain gitu. Oh iya, biar kerasa maknanya Iya, ke betul. orang gitu, nggak cuma foto aja ya tadi kan Kak. Oke, intelektual muda itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Kak Vela. Ini kayaknya Kak Vela juga udah bosen nih, bosen nggak Kak? Enggak, ini seru banget sih. Seru banget ya, oke. Ada yang lebih seru nih Kak. Kita bakal main games, gimana Kak? Mau nggak Boleh Kak? banget. Boleh ya. Oke, kita ada Cut dulu. Suruh kakaknya minum dulu.